kita sampai kehabisan sampah dalam waktu kurang dari seminggu. Persiapan untuk Get the Fest kira-kira udah berapa liter, Mbak? Sekitar 2 ton, itu data terakhir. Ada sekitar 2 ton. Dari bulan Juli itu? Dari bulan Juli. Oke, halo Mbak Raisa. Halo. Kita kembali lagi ke Wira Talk yang kesekian kalinya. Jadi terima kasih Mbak Raisa udah menyempatkan waktu buat Wira Talk di tengah cuaca yang hujan kayak gini. Tapi betul aku salut sih, maksudnya biasanya kalau kita janjian sama orang, kalau hujan itu batal gitu. Termasuk Malul. Tadi kalau Malul batalin ya, Mas sorry hujan nggak jadi, aku bakal kurang ajar nih gitu sih. Untung Malul nggak batalin gitu. Terus Project Mbak Raisa juga, jadi terima kasih ya Mbak ya atas waktunya. Nah jadi Wira Talk kali ini kita akan ngobrol sama Mbak Raisa. Jadi Mbak Raisa ini kita ketemu kemarin waktu saat Wirati lagi ngumpulin sampah plastik bekas Wirati itu, terus kita setorkan ke namanya Get Plastik. Tapi BTS sebelum kita lanjut, mungkin Mbak Raisa perkenalkan diri dulu ke teman-teman. Mbak Raisa siapa, asal dari mana, sekarang aktif di mana itu. Oke, salam kenal teman-teman. Aku Raisa Kanaya dari Get Plastik. Aku selaku asisten manajer di Get Plastik. Kalau domisili sekarang aku tinggal di Bali karena Get Plastik itu base-nya di Bali, basisnya di Bali. Gitu sih, kalau asalnya dari Jakarta malahan. Oke, berarti ini lagi aktif di Jogja? Iya, lagi aktif di Jogja. Dari kapan Mbak kira-kira waktu Mbak ke Jogja sama Get Plastik itu? Kalau aku ke Jogjanya baru sih, baru bulan lalu 14 September. Cuma baru banget ya? Iya, kalau aku baru banget. Cuma kalau misalnya Get Plastiknya sendiri itu udah mulai kegiatannya itu dari bulan Juli. Di Jogjanya? Di Jogja. Nah, iya. awal mula Get Plastik mulai kegiatan di Jogja tuh dalam rangka ada agenda apa aja, Mbak? Jadi Get Plastik itu punya event tahunan, namanya Get the Fest. Okay. Get the Fest itu festival musik yang menggunakan energi dari sampah plastik. Okay. Gitu. Jadi semuanya mulai dari genset sampai transportasinya. Nah, kita punya banyak pra-eventnya, salah satunya itu kita ngolah sampah warga Jogja untuk dijadikan BBM. Nah, BBM itu yang kemudian digunakan untuk festival musik nanti gitu. Jadi di awal Juli kemarin itu kita menempatkan satu mesin pirolisis. Jadi kami meminjamkan satu mesin pirolisis untuk kelola sampah warga Jogja. Kemudian dijadikan BBM. Nah, BBM-nya dipakai deh untuk festival musik itu. Oh, jadi memang dari bulan Juli ke Jogja itu dalam rangka untuk pra-event, yaitu fokus untuk mengumpulkan sampah, mengolah sampah itu yang nantinya akan digunakan untuk di Get the Fest di bulan ini, tanggal 25, 26, 27 gitu ya. Oke. Nah, sebelum ke Get the Fest sebenarnya Get Plastik itu bisa dibilang kayak semacam foundation ya? Iya, kami yayasan. Itu bermula karena bagaimana gitu, dan pada akhirnya kenapa bisa sampai ke saat ini gitu? Get Plastik Iya, maksudnya? Get Plastiknya. Sebenarnya solusinya dari founder kami namanya Mas Dimas. Dia dari Surabaya. Oke. Jadi Mas Dimas ini dia pecinta alam gitu. Dia dulu pendaki. Kemudian waktu dia juga suka motor. Waktu dia lagi mendaki gunung, terus dia nemu banyak sampah gitu. Nah, di situ sih mulai keprihatinannya muncul. Kemudian dia ngobrol sama temannya, Mas Rumi dari UGM. Mas Rumi bilang kalau sampah plastik itu bisa loh diubah jadi BBM gitu. Ada namanya mesin pirolisis yang bisa ngubah sampah plastik jadi BBM gitu. Nah, sejak itu Mas Dimas riset tentang mesin pirolisis. Kalau Mas Dimas risetnya itu sudah dari 2014. Tapi kalau yayasannya sendiri, Yayasan Get Plastik itu baru di 2016. Itu nggak baru sih. Itu 8 tahun kan? Itu nggak baru sih. Oke. Berarti bertahan sampai saat ini gitu kan? Nah, kalau dari Mbak Raisa sendiri, secara pribadi, kenapa akhirnya pengen gabung ke Get Plastik tim? Jadi aku punya keprihatinan soal sampah. Aku tertarik sama isu lingkungan, salah satunya isu soal sampah. Jadi dulu keluargaku pernah punya komunitas pendidikan di Bantar Gebang. Kalau tahu Bantar Bekasi. Gebang, Gunung Sampah. Gunung Sampah Bekasi itu kan? Di Bekasi, ya.
tempatnya di Bekasi tapi sampahnya itu dari Jakarta. Dari Jakarta, oke. Ya, betul. Di situ sih, jadi aku mulai prihatin tentang masalah sampah di situ. Kemudian waktu aku lagi traveling ke Bali, aku banyak collecting tentang NGO lingkungan gitu. Nah, salah satunya Get Plastic, aku follow Instagramnya, terus aku tertarik. Oke. Loh kok aku jadi di sini sih, Ul? Oke, kita punya angle ya, karena angle gue tuh sini. Oh, anjay. Udah kayak... Oke, sambil diminum, Mbak. Iya. Ini first time nyobain Wirati berarti? Enggak, aku sempat kemarin sekali nyobain. Waktu kapan? Waktu itu ada anak De Brito wawancara aku. Di sini? Di sini. Aku minta ketemuan di sini. Oh. Waktu itu nyoba yang beras kencur latte apa ya? Sama berarti? Ya? Oke, kita lanjut. Berarti emang karena Mbak juga tertarik dengan isu lingkungan, akhirnya memutuskan buat ke Get Plastic. Dari kapan, Mbak? Aku baru. Februari akhir itu aku udah ke Bali. Sebelumnya aku tinggal di Jogja malahan. Oke. Jadi per Februari berarti baru 6 bulan. 6 bulanan. Tadi kan Mbak juga sempat sebutin kayak, Get Plastic itu memang ada semacam movement yang lain gitu kan, selain kayak pengolahan itu. Nah, Get Plastic bikin Get the Fest. Kalau yang tak lihat di Instagram kan, Get the Fest itu kan udah pernah dilakukan di Bali. Terus ini dilakukan di Jogja gitu. Apa reason Get Plastic untuk bikin movement atau bikin campaign yang tadinya pengolahan aja ke festival musik gitu? Lebih pengen menyuarakan lewat media yang lebih besar sih. Kalau kayak workshop itu kan berat banget ya. Cuma kalau kita lewat festival musik, lewat senang-senang gitu tuh asik. Pertama itu. Terus kedua tujuannya ya pengen ngasih tahu kalau energi dari sampah plastik ini, pengen ngasih pembuktian kalau energi dari sampah plastik ini bisa digunakan di media yang lebih populer kayak genset, terus transportasi kayak gitu. Bener, itu relate karena waktu kita bikin postingan tentang itu banyak orang yang kayak meragukan. Emang itu beneran? Itu bukannya fake ya tah gitu? Beneran cuy, sumpah aku bilang gitu. Jadi memang sebenarnya masih banyak orang yang ragu Mbak gitu. Dan mungkin karena dia belum datang langsung ke workshopnya, akhirnya kayak jadi ragu dalam tanda petik gitu kan, karena mungkin dari sebelumnya misalkan ada kayak kemarin penemuan BBM dari air, ada mungkin BBM dari yang lain, itu kan sampai sekarang masih dalam tahap yang riset atau uji coba gitu. Dan mungkin itu akhirnya kayak beberapa teman-teman kayak meragukan, emang beneran bisa gitu. Padahal waktu saya datang memang beneran bisa gitu. Dan dengan adanya Get the Fest mungkin ini jadi kayak semacam bener tadi pembuktian juga sih kalau bahwa ini loh alatnya, ini loh outputnya, ini juga bisa langsung dipakai di kendaraan gitu kan. Gitu. Tapi kalau dari Get Plastic sendiri pernah mendapat respon kayak gini nggak, atau semacam keraguan dari orang-orang nggak? Sering banget sih, malah itu penasaran waktu jadi kita sempat viral. Yeah. Viral di Pandangan Jogja, postingannya Pandangan Jogja. Itu justru malah dari akademisi UGM yang dia nggak percaya kalau kita bisa menghasilkan dari 1 kilogram sampah plastik bisa menghasilkan 1 liter solar gitu. Terus, banyak sih. Terus gimana, yang Mbak respon gimana terkait hal itu? Ya lebih ke ngelurusin aja kali ya. Kalau yang seneng jawabin tuh founderku. Dia seneng tuh jawabin komen, ini loh kayak gini gitu. Tapi memang di awal aku udah mikir ini berat sih gitu. Atau gini aja deh Mbak, waktu aku bikin Wirati, aku ngerasa berat juga loh, karena Wirati itu kan rempah gitu, rempah yang aku pengen populerkan anak muda gitu. Terus banyak teman-teman yang beneran tah kamu mau jualan rempah ke anak muda gitu, karena notabene rempah itu kan minuman yang dikonsumsi oleh kalangan usia menengah ke atas gitu. Atau mungkin rempah udah terkenal dengan oldies, jamu, dan emang ya bisa buat nongkrong gitu kan. Itu juga awal-awal cukup berat sih, apalagi Get Plastic ini gitu kan. Oke, nah ini lanjut ke Get the Fest. Nah kan mereka juga kita dikirimi mangga tuh dari teman-teman Get the Fest gitu. Terus beberapa udah aku bagiin. Terus ada yang tanya dan aku nggak bisa jawab gitu, Mas kenapa mangga gitu? Iya, kita dapat 1 ton mangga. Serius? Iya. Dari siapa Mbak?
Fresh Mangoes. Jadi kita dapat sponsor itu Buset. dari Fresh Mangoes 1 ton mangga. Terus kemarin tuh kan kita tuh tinggal di rumah pengolahan itu, Iya. di tempat yang kemarin kamu datang. Iya, iya. Jadi mangganya di situ juga. Terus kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman, untung kita dapetnya mangga ya, bukan durian gitu. Kalau durian satu kampung bau tuh. Buset, dapat 1 ton mangga. Akhirnya ya itu dibagi-bagiin gitu kan. Ya kemarin pada senang sih Mbak gitu. Dan pada kayak, ih kok kepikiran mangga ya gitu. Dan akhirnya walaupun kita nggak bisa bagi ke semua customer yang datang gitu kan, tapi untuk beberapa customer yang terima ya jadi kayak cukup nice gitu. Kepikiran juga ya, ternyata emang dapat support ya 1 ton ya gitu. Kemarin tuh malah kan waktu kita mau bagiin ke beberapa kafe lain, kita bilang kan, aku mau bagiin mangga nih, boleh nggak di kafemu gitu, sekalian nempel poster gitu kan. Terus pada bilang, mangga, maksudnya tujuan mangga katanya gitu. Jadi dikiranya sponsor dari rokok. Oh, ya kan tujuan mangga kan itu. Ini lucu sih. Aku pengen tahu tentang Ganteng Fest sih. Ganteng Fest ini kan akan dilakukan di Jogja, Tebing Breksi, 25, 26, 27. Kebetulan kita ikut. Oh kalian ikut? Kita akan jualan di sana. Asik. Ridwan siap buat jaga di sana kan, Man? Jaga di Ganteng Fest. Jadi kita ikut di sana, kebetulan kemarin kita udah ngobrol sama Mbak Buki gitu. Nah, kalau misalkan dari Ganteng Fest ini sendiri, emang itu benar-benar pure dari pengolahan sampah yang ada di Energinya itu. Pure. Iya, pure semua. Nah, yang udah dikumpulin selama ini, kan kemarin kan aku kasih kabar sama Mbak Reza tuh. Oh, dari Wirati ini jadi ini 25 liter gitu. Nah, kalau yang udah dari sebelumnya, Yang itu udah kami olah. Sekarang yang dipersiapkan untuk Get the Fest kira-kira udah berapa liter, Mbak? Jadi kalau sampah yang udah kami kumpulkan itu ada sekitar 2 ton, itu data terakhir. Ada sekitar 2 ton. Dari bulan Juli itu? Dari bulan Juli. Oke. Sampah yang udah kami kelola, yang udah diproses di mesin itu sekitar 1,8 ton. Itu. Outputnya? Outputnya solar. Kira-kira berapa? Ini udah dipakai sih kemarin. Jadi untuk pra-event ini kita distribusiin ke Sitole, shuttle bus pariwisata. Oh, yang keliling itu ya? Yang warna hijau itu. Ya. Itu udah dipakai 530 liter untuk si Tole itu. Buset, banyak banget. Buset, oke. 530 liter untuk si Tole. Kemudian kita kan juga ada acara-acara kayak mini gigs, terus ada Get the Fest Goes to School, kayak gitu. Itu kan kita pakai genset juga. Yep. Nah, kalau yang di genset aku kurang tahu sih habisnya berapa gitu. Jadi udah ada berkurang untuk yang pra-eventnya itu. Bang Reza, tahu nggak untuk prepare konser Get the Fest itu kira-kira butuhin berapa liter solar? Kalau kemarin mungkin sekitar 1.200 liter. Buset, banyak banget ya? Karena 3 hari ya? Iya benar. Oh ini sedikit cerita sih, jadi waktu aku lupa di bulan apa, waktu itu kan jadi bulan Juli kan kita naruh satu mesin kapasitas 20 kilo input sampah plastik. Jadi sekali proses itu bisa sampai 20 kilo kalau sampahnya dicacah. Cuma kan kita nggak punya mesin pecacah, jadi sekitar 14 kilo muatnya. Itu kita 2 kali proses tuh, 14 kali 2 gitu. Tuh, cuma waktu aku lupa di bulan apa, itu kita datangin satu mesin lagi kapasitas 50 kg gitu. Nah waktu itu kita punya stok sampah itu banyak menggunung, sekitar 120 kilo. Terus kita sebelum mesin kapasitas 50 kilo itu datang, kita bingung kan nih terlalu menumpuk apa gimana gitu kan. Terus waktu mesin 50 kilo itu datang, itu sampah kita habis, kita sampai kehabisan sampah dalam waktu kurang dari seminggu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nyelesain masalah sampah, sebenarnya itu bisa banget. Cuma mau apa enggak gitu. Orang kita sampai kehabisan sampah waktu itu. Coba ya kalau misalkan ya, Jogja ini secara data ada 3.500 coffee shop, Mbak. Coba kalau yang pakai cup itu dikumpulin ya. Iya benar. Wah itu sangar sih. Gila. Soalnya banyak banget sebenarnya coffee shop di Jogja gitu, dan output utamanya ya sama plastik sebenarnya gitu. Walaupun sekarang udah cukup beragam ya. Dan kalau sampah plastik dari coffee shop tuh bagus, dia kan polipropilen ya. Jenis plastik nomor 5. Itu kandungan minyaknya paling banyak. Yang kayak kemarin kita kirim itu ya? Iya benar. Itu kandungan minyaknya paling banyak. Coba nih,
3.500-an coffee shop di Jogja, sampahnya bisa diolah, itu keren sih. Ada yang jadi BBM, ada yang jadi craft misalkan, karena kan udah mulai beragam kan sekarang pengolahan sampah plastik. Ada misalkan kayak namanya Pacelab itu Pacelab jadi ya, dia jadi di press ya. dipres, dicacah dipres jadi kayak meja, jam. Itu keren banget sih. Benar. Sebenarnya juga gini sih Mbak, kalau untuk Wirati kita juga antara pengen support sama ngerasa salah gitu. Karena kan kita masih belum bisa lepas dari plastik. Ya Mbak bisa lihat kondisinya kan. Iya, Jadi, benar. kita misalkan kalau mau full gelas, mau taruh di mana, mau dicuci di mana gitu. Makanya kemarin untuk menebus rasa bersalahnya ya dikumpulin, walaupun mahal sebenarnya loh Mbak. Mahal ya. Mahal. Jadi kayak satu cup plastik itu kita beli Rp1.300. 1.300. Satu cup plastik Satu cup. yang kayak cuma dipakai selesai gitu. Coba kalau itu nggak ada, itu kan bisa jadi margin ya. Gitu. Dan nggak tahu apakah memang coffee shop lain itu dia menggunakan sampah plastik karena emang kondisi atau emang karena efisiensi gitu kan. Itu kalau misalkan karena efisiensi itu eman sih gitu. Misalkan dia punya tempat yang luas, punya tempat untuk mencuci yang proper, tapi dia masih pakai plastik, itu eman banget. Karena dari 1.300 itu dikali 1.000 pieces itu udah 1,3 juta, itu bisa jadi margin yang bulat loh gitu sih. Nah, Iya, sulit juga sih untuk menghindari sampai nol plastik ya. Yap. Jadi realistisnya sih kita cuma bisa bijak berplastik aja sebenarnya ya. Nah, terus yang jadi pertanyaan nanti untuk Get The Fest sendiri itu nanti rangkaian acaranya ada apa aja Mbak? Selain ada pementasan Ada dari musik, kemudian musisi. ada workshop-workshopan juga. Oke. Ada beberapa workshop. Ada mini gigs-nya juga. Oh, jadi panggung yang beda Panggung yang Oke. beda. Kayak gitu sih. Itu dulu sih sementara. sama F&B ya? Sama iya benar. Tenan-tenan Sama ya? tenan-tenan. Udah manggil pawang hujan belum? Ini lagi. Kebetulan Lagi. founder kami pawang hujan. Oh, pas banget. Pas banget soalnya kita kalau kayak gini gimana gitu kan. Wah, oke kalau gitu tepat sih. Tepat. Nanti hujannya pindah ke sini aja gitu. Di atas beri-beri jangan hujan gitu kan. Kalau untuk Get The Fest sendiri itu kan memang berarti kan itu rangkaian per tahun ya Mbak? Rangkaian tahunan? Iya, cuma tahun kemarin kita skip 2023. Oh, jadi yang pertama tuh 2022. 2022. Oke, 23 skip, 24 mulai lagi. 24 mulai. Nah, next-nya akan ada lagi berarti? Next akan ada lagi. Di kota yang sama atau Beda. Jadi kita akan selalu pindah tempat sih. udah ada bocorannya? Belum? Mungkin Jakarta, tapi Mungkin belum tahu Jakarta. juga sih. Mungkin Jakarta. Di Bantar Gebang sih. Menarik. Jadi background-nya tuh itu gitu kan. Background-nya. Sebenarnya kemarin dari Wirati sendiri itu kan kayak menemukan info tentang Get Plastik. Itu kan dari Mbak Buki. Dari Mbak Buki. Terus aku tanya, boleh nggak sih kita store ke sana gitu? Kami buka donasi sampah. Jadi teman-teman bisa langsung kirim sampahnya ke sana gitu. Cuma kita baru bisa sampai akhir bulan Oktober aja nerima sampahnya. Karena jadi sebenarnya mesin yang ada di Cupuwatu, yang ada di tempat pengolahan kami itu mesin yang kami pinjamkan. Itu mesin dari mitra di Jakarta, kami pinjamkan di Cupuwatu gitu. Jadi nanti setelah acaranya selesai, terus kita kelola sampah after event, itu harus dikembalikan gitu. Nah, ini teman-teman di Cupuwatu lagi mengusahakan, teman-teman di Untuk Cupuwatu. ada alat di situ? Iya, betul. Oh, berarti nanti mungkin keputusan untuk dibuka lebih lanjut atau enggak, mungkin Iya. nunggu keputusan apakah alat itu akan di situ atau enggak gitu. Mungkin Nah. lebih ke perakitan mesin baru sih. Nah, berarti gini, seandainya nih, misalkan Get Plastik belum ada campaign Get The Fest, output BBM yang diolah itu dijualkah atau memang didistribusikan kemanakah gitu? Jadi sampai saat ini kita belum ada regulasi untuk jual beli minyak Oke. gitu. Jadi kita nggak bisa jual beli minyak. Pertama itu. Terus kemana distribusinya? Kalau di Bali biasanya kami sharing ke nelayan untuk kapal bootnya, Oke. atau ke petani untuk traktornya. Kayak gitu. Jadi baru bisa dipakai sendiri. Sama kita juga pakai sendiri sih di mobil operasional Yap. kami. Terus di sharing gitu aja sih. Jadi pemakaian sendiri aja. Kita punya mitra di Wakatobi. Mereka itu bikin koperasi nelayan. Yap. Jadi nelayan ngambil sampah dari laut, kemudian dikonversikan jadi
jadi solar. Ya. Nah itu terus kemudian mereka pakai sendiri untuk melaut kayak gitu. Gitu. Jadi kalau dari pengalaman kami, mitra-mitra yang paling yang paling efektif itu mitra-mitra yang dari pesisir pantai. Karena mereka bisa merasakan langsung dampaknya, bisa langsung dipakai untuk melaut. Langsung muter di lingkaran situ ya, Iya, gitu. benar. Oh iya juga nih. Tapi apakah ada agenda atau mungkin goal tertentu untuk kedepannya untuk get plastiknya, Mbak? Kalau founder kami sih pengennya mesin ini nantinya udah nggak dipakai lagi. Gitu. Terus? Artinya kalau mesin ini udah nggak dipakai lagi, sampah plastik itu udah nggak hilang. produksi lagi. Kita udah nggak produksi mesin lagi. Jadi sampah plastik itu udah Set. bisa terkelola Sangar. sendiri gitu sih. Visinya jauh banget ya. Jadi pengennya malah itu jangan ada lagi. Benar. Berarti kalau itu nggak ada, sampah plastik udah benar-benar bisa teratasi dengan baik lah gitu ya. Iya benar. Keren ya Mbak foundernya Mbak. Saya Ya, harusnya duduk sini Mas Dimas ya. aku lebih grogi lagi bisa. Lebih grogi lagi. Aku bakal kayak mikirnya lebih panjang itu. Mikirnya lebih Aduh, panjang. salah nggak ya gitu. Oh kemarin ketemu sih Mbak sama Mas Dimas ya? Mas Dimas. Oh ya? Di sini. Oh iya, kita Waktu sering nginep, rapat terus di sini ya. Kita papasan terus Mas get plastik ya, aku bilang gitu. Oh saya kemarin lihat Mas sana, tapi Mas lagi sibuk gitu. Oh kemarin nyetar sampah, terus kenalan di situ. Tapi sebatas itu sih, karena beliau sibuk kan. Jadi kayak, oh. Tapi memang bener sih ya, mending ngobrol sama Mbak dulu aja. Selain berkecimpung di tim Get Plastik ini, ada kegiatan lain nggak? Kalau aku punya brand namanya Peniti Benang. Peniti Benang itu pokoknya aku kan suka kerajinan tangan. Yap. Gitu. Terus aku suka perca, jadi aku kelola perca untuk dibikin jadi berbagai macam kerajinan tangan. Salah satunya ini lanyard tuh. Ini dari perca gitu. Oh terus satuin. Satu ini. Oh, Kayak gitu sih. keren. Besok ada juga di sana. Nggak kuat. Oh iya bener. Nggak kuat produksinya. Oh berarti sementara masih kayak baru mungkin hobi, kalau misalkan memang akan ada yang mau beli ya? Aku biasanya titip di toko offline sih. Gitu. Jadi kayak konsinyasi gitu. Di Jogja udah ada? Jogja ada. Di mana? Di Palka Kreatif itu di Prawiro Taman. Iya. Terus ada di Kedai Kebun Forum. Terus ada di Sadean. Oh Sadean, Konsep Store. Sadean. Itu ada di dekat rumahku di Pleret tuh. Iya, ada ya aku ada di Pleretnya itu, sama ada yang di Wijilan. Itu kalau yang di Jogja. Tapi ini motivasimu untuk masuk Get Plastik kan selain karena tadi kamu suka dengan isu itu, apalagi Mbak? Jadi dulu itu sebelum aku ke Get Plastik, aku pernah bikin project tata kelola sampah di sekolah di Jogja. Di mana itu? Itu targetnya anak SMA di Jogja gitu. Karena yang udah bisa diajak diskusi kayak gitu. Jadi projectnya itu lebih ke kayak aku mau ngajak teman-teman itu riset tentang kemana sih perginya sampah kita kayak gitu. Nah waktu bikin project itu aku banyak ngobrol sama temanku namanya Mas Manik. Dia juga teknisi juga. Dia tuh waktu itu bilang ada loh sebenarnya insenerator gitu. Pertama itu dia bilang gitu. Jadi dia bisa bakar sampah dengan sempurna tanpa nggak ada asapnya keluar gitu. Jadi itu tinggal CO2 gitu kan. Terus aku mikir ini teknologinya baru apa udah lama Mas gitu kan. Terus dia bilang ini teknologi baru, dia bilang kayak gitu kan. Teknologi lama gitu, udah ada lama. Terus aku bilang terus kenapa kita nggak pakai ini aja dari dulu? Cara bikinnya murah, cuma butuh batu bata gitu. Cara bakarnya juga gampang. Cara bakarnya gampang. Tapi itu nanti kan ada residunya kan? Iya, ada black carbonnya. Iya. Itu. Cuma kalau dipikir emisi karbonnya aku pikir itu lebih sedikit Daripada? gitu. Karena kita bisa kelola misalnya se-RT nih, kita bisa kelola sendiri di situ. Kita nggak perlu transport lagi. Apalagi kalau misalnya kita daur ulang, emisinya lebih besar lagi ketika kita menggunakan mesin gitu. Terus harus
impor sampahnya lagi kayak gitu. Kalau misalnya bisa dikelola di lingkup yang lebih kecil itu kan keren banget ya waktu itu di situ. Terus nggak jalan waktu itu karena nggak ada budget juga buat riset. Nah terus waktu itu aku nemu Get Plastik, dia kan juga punya inovasi mesin ya. Terus kayak wah menarik banget ini nih, aku pengen belajar gitu tentang kelola sampah di lingkup yang lebih kecil gitu, dari lingkup yang lebih kecil gitu. Terus sih. Tapi relate sih Mbak, karena sekarang misalkan di kampungku ya, di Pleret Bantul tuh, pemuda di kampungku tuh, Karang Tarunanya, dia tiap Jumat keliling buat ngambil sampah di rumah-rumah. Tapi memang secara output, sampah itu masih dikirim ke TPA gitu. TPA. Dan kita sebagai warga bayar bulanan ke para pemuda itu. Kan itu income-nya gitu. Sebenarnya movement-nya udah ada, cuman mungkin ya tadi ya. Coba kalau misalkan di tiap RT itu disediakan pengolahannya gitu kan. Itu kayaknya malah lebih Keren kan, keren. jadi bisa menghindari sampah yang masuk ke TPA. Yep. Terus sampah udah selesai di situ duluan gitu, di lingkup paling kecil. Iya. Apa yang bikin kamu tertarik sama isu sampah gitu? Apa kamu tertarik nggak sih sama isu sampah? Sebenarnya secara tertarik nggak tertarik sebenarnya bukan itu sih. Tapi lebih ke jujur ya. Kalau aku masih ngerasa bersalah aja kemarin. Kebutuhannya, lebih ke kebutuhan. Lebih ke ngerasa bersalah. Ngerasa bersalah. Ngerasa bersalah. Jadi nggak tahu. Jadi aku kayak ngerasa punya perasaan kayak kamu kayaknya harus tanggung jawab dengan ini tah gitu. Awal pakai itu memang murah sih, jadi jauh lebih murah, setengahnya lah Mbak dari yang PP itu. Nah, waktu awal-awal kita bikin kreatif pakai itu, terus karena memang basicnya ada rasa bersalah, terus aku nyoba nyari info gitu. Awalnya dulu emang aku dapat info yang bisa ngolah sampah di Jogja tuh si Test Lab. Aku ke sana terus bawa cupnya Wirati itu yang dulu. Wah ini kita belum bisa ya Mas. Gitu. Kalau mau dan kalau bisa kita baru bisa ngolah bahan sampah salah satu yang PP. Akhirnya kita pindah ke yang PP. Walaupun stok yang PP itu masih banyak, kan dulu kan kita langsung pesan banyak banget gitu kan. Terus akhirnya kita move ke PP. Ngomongin untung rugi, jelas kita secara margin lebih tipis gitu. Karena yang tadinya 700 perak atau 600 perak per cup jadi 1.300, 1.250 gitu kan. Tentu kalau ngomongin bisnis kan kita kan jauh lebih malah lebih tipis marginnya gitu. Tapi karena tadi aku ngerasa ada perasaan bersalah, jadi otomatis nggak apalah kita spare budget segitu dan tim kita effort untuk ngumpulin dan nyuci dulu sebelum dimasukin ke pembuangan, nggak apa kita lakuin kayak gitu. Dan sebenarnya tetap goalnya kita nggak pengen pakai cup plastik goalnya gitu. Tapi ngelihat kondisi yang ada kayaknya belum bisa gitu. Belum bisa. Jadi kalau ngomongin tertarik atau nggak tertarik dengan isu sampah, aku malah nggak tahu jawabannya, tapi lebih ke ngerasa bersalah gitu. Ngerasa punya tanggung jawab. Yeah. Oh kita sebagai brand, kita harus bertanggung jawab dengan output kita gitu. Nggak cuma di produk ya. Produk tentu kita harus tanggung jawab, kita harus tahu bahwa produk kita tuh punya apa namanya, efek apa ke customer gitu. Itu kan kita harus tanggung jawab. Tapi selain itu juga output yaitu sampah yang juga kita harus tanggung jawabkan gitu sih. Jadi kalau sebelum ke Get Plastik, sampah kalian diolah di Test Lab itu? Belum. Oh belum. Belum. Jadi kemarin gini. Nah ini juga kemarin jadi salah satu hal yang cukup bimbang ya gitu. Kan sebelum itu kan kita akhirnya kan move ke PP tuh ceritanya. Move ke PP terus kita kumpulin di rumah. Waktu itu jumlahnya udah lumayan, aku datang ke workshopnya. Emang seproper itu Mbak. Dari mesinnya, dari timnya, dari tempatnya itu ini nggak murah gitu. Otomatis karena dari segi fasilitas dan apa namanya tempat produksi yang nggak murah, otomatis kan saat kita memasukin sampah ke sana dan jadikan sebuah output tertentu itu kan juga perlu biaya gitu kan. Pengen bikin campaign kayak kalau kamu ke Wirati kamu akan dapet something dari sampahnya itu. Kayak misalkan tak jadiin sisir atau gantungan kunci kan gitu kan. Jadi kayak oh kamu ke Wirati minum balikin itunya kamu dapat gantungan kunci gitu. Tapi itu ternyata biaya mahal lagi Mbak. Iya benar. Jadi akhirnya kalau misalkan kayak gini ntar gimana gitu kan. Otomatis
oke lah katakanlah kayak per output tuh berapa ribu gitu kan. Itu kan jadi bumerang ke kita juga saat kita mau naikin harga juga. Kayaknya kurang tepat. Kalau misalkan kita mau ngasih itu langsung ke customer juga, tiap biji itu ada output rupiahnya gitu. Nah akhirnya kemarin tak keep dulu. Untung waktu itu ketemu Mbak Puki gitu. Jadi kalau kita bisa melepas perasaan bersalah tadi dengan mengantarkan sampah ini ke Get Plastik gitu sih. Yang memang jujur kita memang nggak mengharapkan income dari sampah-sampah kita ya, tapi memang yang kita pikirin adalah yang penting sampah ini bisa bergulir dengan pas lah gitu sih. Tapi ya mungkin next kalau misalkan ada campaign tertentu kita pengen bikin karya itu, tapi memang harus mikirin spare budget khusus untuk itu gitu. Karena kalau misalkan memang itu dicampurkan sama dana operasional di sini, itu malah jadinya boncos. Tapi aku memahami banget kalau sampah emang untuk dibikin itu emang butuh dana operasional yang mahal gitu. Iya, jadi emang nggak bisa untuk Dan dapetin harga yang tanggung jawab kita juga. iya gitu. Dan cuman butuh momen tertentu aja sih untuk akhirnya nanti memang di momen ini sampai ini emang akan kita karyakan gitu. Di momen ini sampai ini akan kita hibahkan, memang kayak gitu sih. Tapi salut juga sih aku ngelihat kolaborasinya, terus dia sekarang udah mulai naruh kayak bank sampah di beberapa kafe untuk dia akan ambil rutin. Itu keren banget sih. Iya sih, selain warga sekitar, kita juga ngambil dari beberapa UMKM. Biasanya kita muter pakai, kamu lihat mobil kami kemarin? Iya. Ya, kita ngambil pakai si Sevi. Berarti kalau misalkan saat ini belum bisa jualan, belum bisa itu terus cara berputarnya gimana, Mbak? Ya, kita nggak ada jualan apapun BBM. sih, paling merchandise gitu. BBM kita nggak bisa jual, mesin juga nggak bisa kita jual. Cuma kita ada namanya program kemitraan. Jadi di dalam program kemitraan itu Get Plastik bersama calon mitra itu sama-sama mencari pendanaan untuk perakitan mesin. Nah, pendanaan untuk perakitan mesin itu juga sudah subsidi ke berbagai aspek gitu. Kayak biaya operasional di Bali, biaya operasional pengolahan di Bali, pengolahan sampah di Bali, terus biaya operasional selama beberapa bulan, kayak gitu sih. Jadi lebih dari program kemitraan itu sudah mensubsidi di beberapa aspek, kayak gitu. Berarti memang kalau misalnya aku ngelihat kamu di sana, sama sekali masih tutup mata dengan income ya? Kalau kamu pribadi ya? Kalau aku pribadi? Iya. Iya sih. Lebih dulu sempat ditanyakan kalau gajinya segini gimana. Terus bilang, aku nggak salah sih. Kalau aku sendiri, aku pribadi, memang aku kalau Get Plastik itu pengennya belajar sih. Ternyata waktunya udah cukup panjang Mbak gitu. Mbak ada closing statement nggak untuk teman-teman yang nonton dengan Mbak di sini pengen nyampein apa ke mereka? Aku tuh males banget nih disuruh closing statement. Jadi aku selalu pakai jargonnya Get Plastik. Gitu. Jadi Get Plastik itu punya jargon no plastic goes to waste. Jadi plastik itu mindset aja di kita. Kalau mindset kita plastik ini bisa digunakan kembali, kita akan mengolah sampah plastik ini dengan baik gitu, dengan sebaik mungkin. Jangan sampai dia jadi sampah. Dan BTW jangan lupa nonton Get to Fest bulan ini, tanggal 25, 26, 27 Oktober. Ada kita juga Wirati Di Tebing Breksi. Iya, Tebing Breksi. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Terima kasih Mbak Raisa atas waktunya. Semoga dari Wiratalk ini ada hal-hal yang bisa diambil positifnya, dan semoga teman-teman juga cukup terinfluence dengan bijak menggunakan sampah plastik gitu ya. Makasih.